Dan juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita lepas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Insya Allah til jannah. Amin ya Allah. Selamat datang dalam kajian rutin Khalifah Tur yang insya Allah kali ini akan dipandu dengan Nisa yang mudah-mudahan tetap berkenan ya karena waktu terakhir juga masih dengan Nisa. Dan sekarang masih dengan Nisa juga. Insya Allah akan memandu kajian online ini bertajuk Empat Penyesalan Orang yang Sudah Meninggal dalam Al-Quran. Dibimbing oleh gurunda kita, Ustadz Haji Ahmad Nail Abror, LCMA, yang juga merupakan salah satu pembimbing perjalanan ibadah Khalifah Tur. Mengawali acara, izin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan kajian online ini. Yang pertama, dimohon untuk para sahabat untuk eh, mengaktifkan kameranya apabila memungkinkan, sehingga kita bisa bertegur sapa dengan lebih akrab kembali. Yang kedua, kolom chat dibuka untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi, apabila sudah terbersit ide untuk bertanya atau apapun yang ingin disampaikan, itu bisa menggunakan kolom chat sepanjang kajian disampaikan Bunda kita. Ataupun ada nanti dibantu sama Kang Hardi, rekan saya, ada beberapa info yang mungkin bisa sahabat baca dari Khalifah Tour. Lalu yang terakhir adalah sesi foto. Sesi foto merupakan sesi paling favorit bukan buat kita semua, ada di akhir kegiatan. Dan sebelum kepada acara inti, sebaiknya kita mulai majelis ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibantu bacakan oleh Nisa dengan terjemahannya dan ada dua surat yang akan dibacakan. Kali ini pertama adalah surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10 dan selanjutnya ada surat Al-Qari'ah surat ke-101 ayat 1 sampai 11. Maka dari itu dipersilahkan kepada para sahabat Khalifah untuk menyiapkan mushaf Qur'annya ataupun Quran digitalnya untuk dapat turut menyimak. Dan mungkin insya Allah Kang Hardi akan bantu juga untuk menampilkan ayat yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Masya Allah. Masya Allah. صدق الله العظيم. Aku berlindung dari segala macam godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu
sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah, tadi kita sudah dengarkan ya ayat suci Quran. Semoga ini semua menjadi pengingat dan penyemangat kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, mencari ridho Allah. Selanjutnya, mari kita dengarkan Ustadz Nail untuk memberikan sesi tausiahnya kepada kita semua. Dipersilahkan waktu dan tempatnya, Ustadz. Terima kasih Teh Nisa, Kang Hardi dan Khalifah Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat Oh, nggak apa-apa. anna lahum Beneran? ajrun hasana. Oh, ya udah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati sahabat khalifah dimanapun berada, wabil khusus yang hadir di pagi hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan, kesehatan dan tentu saja keberkahan bagi semua sahabat khalifah. Rekan kami, teman kami, tim khalifah yang senantiasa istiqomah dalam rangka pelayanan maksimal, tidak hanya waktu sebelum berangkat haji ataupun umroh, tidak hanya ketika sedang melaksanakan haji ataupun umroh, tapi khalifah ini, Masya Allah, perlu kita apresiasi senantiasa memberikan pelayanan ruhani, pelayanan spiritual dalam rangka menjaga nilai-nilai kemabruran Bapak Ibu yang Alhamdulillah sudah Allah panggil beberapa waktu yang lalu. Semoga semangat kemabruran itu terus dijaga sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu, sahabat khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian pagi ini, izinkan saya untuk sedikit memulai dengan kisah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan menjadi makmum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di Masjid An-Nabawi di kota Madinah. Sahabat Sya'ban selalu bahagia ketika menjadi makmum Rasulullah. Sahabat Sya'ban selalu bahagia ketika bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ada sedikit kebiasaan sahabat Sya'ban, yaitu ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, mungkin Bapak Ibu sudah kebayang, ya, bukan Nabawi hari ini, tapi 1400 tahun yang lalu.
Masjidnya hanya sekitar raudhah dengan wilayah yang di atasnya ada payung itu ya yang buka tutup. Tidak lebih dari mungkin sepersekian dari Masjid Nabawi hari ini. Ya. Ketika sahabat Sya'ban masuk ke sebuah masjid, sahabat Sya'ban ini selalu berusaha untuk tidak memberikan rintangan ataupun halangan ketika orang mau masuk masjid. Artinya, sahabat Sya'ban ketika masuk masjid, beliau mengambil posisi paling depan. Ya, paling depan kanan atau paling depan atas atau kiri. Sampai kebiasaan itu semua orang tahu, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, ketika selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah selesai menjadi imam, senantiasa membalikkan tubuhnya menghadapi para jemaah. Ya, kemudian secara tidak langsung Rasulullah itu mengabsen. Kira-kira yang tidak berjamaah hari ini itu siapa? Waktu ini itu siapa? Dan beliau terperanjat ketika posisi yang biasa diduduki oleh sahabat Sya'ban itu tidak ada Sya'bannya. Beliau bertanya kepada sahabat yang lain, tahukah kalian Sya'ban kemana? Tidak tahu ya Rasulullah. Adakah di antara kalian yang tahu di mana posisi rumah sahabat Sya'ban? Aku tahu ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah bersama para sahabat menghampiri dan mendatangi rumahnya sahabat Sya'ban. Bapak Ibu, sahabat khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah perjalanan kurang lebih 3 jam Nisa, ya, bukan 3 menit, bukan 3 kilo, tapi ini perjalanan 3 jam. Ya, barulah rombongan Rasulullah dengan sahabat sampai ke rumah sahabat Sya'ban. Ketika mematuk pintu, yang membukakan adalah istrinya. Rasul bertanya, kemana suamimu? Dia jawab bahwa suami sudah meninggal beberapa saat yang lalu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bayangkan oleh Bapak dan Ibu, ya, perjalanan 3 jam sahabat Sya'ban sampai ke masjid itu dilakukan sekian lama. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW rindu ketika suatu saat sahabat Sya'ban tidak ada. Ketika bertemu dengan istrinya dan istrinya mengatakan bahwa suaminya sudah meninggal, betapa sedih Rasulullah dan para sahabat. Ya, 3 jam perjalanan, kebersamaan yang sekian saat, sekian waktu, sekian lama harus berpisah pada saat itu. Namun Rasul mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istrinya bertanya, ya Rasulullah, ada 3 ungkapan, ada 3 ucapan, ada 3 kalimat yang disampaikan oleh suamiku ya Rasulullah. Aku tidak paham. Apa 3 ungkapan itu, wahai istri Sya'ban? Istri Sya'ban kemudian mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat, suamiku sebelum meninggal, ketika mau berangkat sholat subuh berjamaah dengan engkau, beliau mengatakan, aku menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aku menyesal. Kenapa tidak aku memberikan yang baru? Yang ketiga, yang aku bingung ya Rasulullah. Kata beliau, aku menyesal. Kenapa tidak aku memberikan semuanya? Saya tidak paham ya Rasulullah. Mungkin engkau bisa memahamkan kepada kami. Sahabat khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dengan segala kelebihannya, beliau termenung sejenak, meminta petunjuk, dan akhirnya beliau mengatakan di depan semuanya bahwa sahabat Sya'ban menyesali 3 hal. Yang pertama, sahabat Sya'ban menyesali kenapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari masjid. Padahal Bapak dan Ibu, 3 jam itu kalau jalan kaki, maaf, dari Gedung Sate kemana itu, Ahardi? Ya, kira-kira kemana? Dari Gedung Sate 3 jam 3 jam perjalanan mah kemana itu? Ke ke Lembang. ini tuh. Ke Lembang Ya, ke Lembang mungkin dia lebih bisa. sana. Ya, sudah 3 jam perjalanan, seorang Sya'ban masih menyesali. Ya Allah, aku tahu betapa nikmatnya berjamaah dengan Nabimu. Aku tahu betapa besarnya pahala berjamaah.
Aku tahu betapa besarnya pahala langkah orang yang mau berjamaah ke masjid. Coba engkau tambah lagi perjalanan. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, sahabat Sya'ban menyesali karena pada saat itu ketika beliau mau berangkat ke masjid, pada saat itu musim dingin. Musim dingin itu kalau di Medina, ini sudah mulai hari ini. Ya, kemarin saya terakhir berangkat itu yang umroh plus Turki itu di Madinah sudah mulai dingin 14 sampai 16 derajat Celcius. Desember akan semakin lebih dingin. Januari awal biasanya paling dingin ya sampai Februari. Tapi masih bisa dengan jaket insya Allah. Ya, masih bisa dengan jaket, masih bisa dengan sal, dengan kaos kaki insya Allah aman insya Allah. Nah, ketika pada saat itu perjalanan Rasulullah mohon maaf, ketika perjalanan Sya'ban dari rumahnya menuju masjid, di tengah perjalanan sahabat Sya'ban melihat seorang laki-laki yang kedinginan. Ya, kedinginan, dia bingung, mau ke sana dingin, mau ke sini dingin. Akhirnya sahabat Sya'ban memberikan kebaikannya, yaitu mencopot salah satu pakaian yang dia pakai. Nah, jadi ketika musim dingin, Bapak dan Ibu, tentu satu satu helai pakaian tidak cukup. Ditambah yang kedua, ditambah yang ketiga. Begitu kondisi kami ketika saat kuliah. Kadang-kadang bisa 4 lapis. Kalau dinginnya luar biasa. Ya, akhirnya sahabat Sya'ban dengan spontan karena keimanan dan ketakwaannya, dia berikan pakaian yang paling luar. Yang mana yang paling luar itu adalah pakaian yang paling lama dia miliki. Artinya yang lebih dalam itu yang lebih baru. Sahabat Sya'ban selama perjalanan itu sampai menjelang ajalnya, ya Allah, kenapa aku tidak memberikan pakaian yang baru kepadanya? Jaket yang layak, jaket yang memang pantas untuk diberikan kepada orang lain, gitu Kang Hardi. Saya mau tanya ke Kang Agus, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ya, Kang Agus baru beli baju dari mall, dari istri hadiah. Ketika diminta oleh teman di kantor, Kang Yusep, Kang Agus bajunya bagus, kira-kira bakal dikasih nggak? Pikir-pikir dulu, Pak Ustadz. Kang Hardi, bajunya bagus, boleh nggak dibawa ke Garut buat saya? Boleh-boleh aja Ustadz. Nah, seorang sahabat Sya'ban itu dengan spontan dan senang hati memberikan pakaiannya untuk menolong orang tersebut biar tidak kedinginan. Tapi penyesalan datang ketika sampai ke masjid dan sampai ke rumah, sampai menuju ajal itu. Ya Allah, kenapa aku tidak memberikan pakaian yang baru, yang lebih layak, yang lebih pantas untuk diberikan kepada orang lain. Ini yang kedua, penyesalan dari seorang Sya'ban. Yang ketiga, sahabat khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyesalan Sya'ban adalah ketika sahabat Sya'ban mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, seperti biasa karena perjalanan jauh, istrinya itu senantiasa memberikan menu makan. Ya, mohon maaf. Jadi istri di zaman Rasulullah itu karena memang tidak ada yang karir ya, kecuali Ibu Khadijah mungkin. Kalau hari ini ibu-ibu yang hadir di sini dan dimanapun berada rata-rata wanita karir. Tapi kalau bisa diusahakan dulu di pagi itu siapkan menu terbaik ibu untuk suami sehingga ada keterikatan emosional yang kuat antara suami dan istri. Nah, ini yang dilakukan oleh istrinya sahabat Sya'ban ketika mau meninggalkan rumah Agus ya. Agus dari Garut mau ke Tasik, apakah istri menyiapkan menu makan atau tidak? Pasti menyiapkan. Alhamdulillah. Nah, disiapkanlah itu ketika perjalanan ke Madinah, ke Masjid Madinah, sahabat Sya'ban melihat seorang laki-laki yang bersandar di pohon kurma. Lalu dihampirinya. Sahabatku, apa yang gerangan terjadi? Kemudian dia jawab, sesungguhnya aku sudah 3 hari belum menemukan makan. 3 hari, Kang Hardi. Teknisa pernah tidak makan 3 hari? Pernah tidak Teknisa tidak makan 3 hari? Belum pernah ya sama sekali. Belum pernah. 1 hari saja kita puasa, dari jam setengah 5 sampai jam 6. Waduh, kita laparnya seperti apa? Ini 3 hari tidak bertemu dengan menu makan. Kebayang lemasnya bersandar di
pohon kurma. Kemudian sahabat Sya'ban membukakan menu makan istrinya. Dengan spontan beliau membagi dua menu makan itu. Setengah buat dirinya, setengah buat temannya yang baru ditemuinya itu. Dan ternyata Teknisa dan para sahabat khalifah yang dirahmati Allah, ketika sampai dalam perjalanan ke masjid, sahabat Sa'ban merasa menyesal. Kenapa? Kenapa aku tidak memberikan semuanya? Coba kalau aku berikan semuanya, pasti orang tersebut akan lebih bahagia. 3 hari tidak menemukan makan, diberikan menu makanan maksimal, pasti dia akan bahagia. Penyesalan itu selalu datang kepada sahabat Sya'ban sampai akhir ajalnya. Jika penyesalan itu disampaikan kepada istrinya dan istrinya menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Karena kematian merupakan salah satu perkara yang dirahasiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal itu pasti akan tiba. Tidak ada satupun orang yang bisa menolak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yasta'jilun. Ya. Tidak mungkin ketika sudah datang waktunya, sudah kita tidak bisa menolak. Ya. Ini rahasia Allah. Karena kematian itu, mohon maaf, bukan bagi mereka yang sakit. Mohon izin Ibu Dokter. Ya. Kematian itu adalah bagi mereka yang hidup. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Bukan setiap yang sakit pasti mati. Bahasanya Allah itu setiap yang hidup pasti akan mati. Namun kapan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini di Garut, di pesantren ini, punya ustadz, sudah ngajar lebih dari 30 tahun. Ya, mohon maaf, sudah 10 tahun beliau cuci darah. 1 minggu 2 kali cuci darahnya. Tapi sampai tadi ketemu sholat subuh di masjid dengan saya. Masih aktivitas ngajar di depan santri. Padahal teman-teman beliau di rumah sakit itu ketika cuci darah, itu sudah Masya Allah puluhan orang yang Allah ambil usianya. Artinya apa? Setiap yang hidup pasti mati. Bukan setiap yang sakit pasti mati. Hadirin sahabat rahimakumullah, hidup yang dijalani saat ini sifatnya sementara dan sangatlah singkat. Dengan demikian, setiap orang dianjurkan untuk mengisi waktu yang singkat ini dengan amal-amal yang baik agar tidak menyesal di hari kemudian. Dalam hal ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip ya, 4 penyesalan orang yang sudah meninggal. Ya, artinya ketika Al-Quran diturunkan 1450 tahun yang lalu melalui Jibril kepada Rasulullah SAW, Allah sangat tahu kepada mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian pelajaran itu Allah simpan, Allah titipkan kalamullah itu dalam sebuah mushaf yang bernama Al-Quran. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Kepada siapa? Kita yang masih hidup. Jangan sampai kita yang masih hidup ini menyesal di kemudian hari. Sebetulnya berbicara penyesalan dalam Al-Quran itu nggak ada kita menyesal. Aduh, nyesel, kenapa saya tadi nggak beli anu mumpung diskon? Aduh, nyesel, kenapa saya nggak hari ini nggak ke Bandung? Coba kalau saya ke Bandung, saya akan dapat proyek. Kalau itu nggak boleh. Itu penyesalan yang ingkar terhadap takdir. Ya. Loh, kenapa ya saya kok memilih dia? Oh, kenapa sih ya saya ngambil jurusan ini waktu kuliah? Coba kalau saya kuliah ngambil jurusan ini, saya akan menjadi ini. Ini penyesalan yang sudah tidak boleh terjadi lagi. Karena ini adalah qadarullah. Tapi ini yang akan kita bahas adalah kita belajar supaya kita tidak salah. Kita belajar dari orang yang sudah meninggal dan menjadi catatan yang Allah simpan dalam Al-Quran. Ada 4 hal. Yang pertama adalah penyesalan karena seseorang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, next poinnya. Ya. Penyesalan karena orang tersebut tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu
diciptakannya manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bahasa sederhananya, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Kita mengikuti perintah Allah, ya, dan meninggalkan larangan Allah. Kita mengikuti perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taqallubu wujuhuhum finnar. Yaquluna ya laitana. Saya garis bawahi. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari ketika muka mereka yang sudah meninggal, kemudian mereka diperhitungkan di alam kubur, kemudian mereka masuk ke dalam proses penghitungan. Nah, mereka yang masuk ke sana itu yauma taqallubu wujuhum, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Nah, saya kira semuanya pernah bakar-bakaran ya, bakar ayam, bakar ikan, ya, apapun itu kita bolak-balik begitu ya. Balik sini. Udah matang, udah selesai kita makan. Nah, orang-orang yang menyesali karena tidak taat ketika di dunia, kata Allah, yauma tuqallubu wujuhuhum finnar, hari di mana wajah mereka akan dibolak-balikan di atas neraka, yaqulun, mereka mengatakan, ya Allah, aku menyesali. Kenapa aku tidak taat kepada Allah? Andaikan kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul, mungkin kami tidak akan seperti ini. Ya. Kita yang masih hidup, saya, Agus, Teh Nisa, Kang Hardi, dan semua yang mendengarkan kajian ini, yuk sama-sama kita saling mengingatkan. Kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ikuti perintah Allah, kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, penyesalan saat menerima catatan amal. Ya. Bapak Ibu, perlu diingat bahwa ketika kita sudah sampai umur balik, cek orang Garut mah, tos balik, atau tos balik, bahasa fikihnya balik. Artinya apa? Seorang wanita, maaf, sudah dapat mens. Ya. Ketika sudah dapat mens, maka tidak ada lagi perbuatan yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki sudah mimpi basah, sudah keluar bulu, ya, maka pada saat itu sudah tidak ada lagi saya tidak sholat, saya tidak puasa, saya tidak berbakti, dan lain sebagainya. Semuanya akan dicatat. Ya. Kita ingat memori kita. Kapan kita jadi balik waktu itu? Usia berapa kita balik? Maka pada saat itu catatan amal kita mulai dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jangan sampai kita menyesali perbuatan itu. Kenapa? Lihat dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika berbicara shimal, kiri, itu dalam Al-Quran, dalam agama itu, identiknya adalah dengan amal buruk. Kalau yamin, kanan, itu identiknya dengan amal baik. Artinya apa? Fayaqul ya laitani lam utat ya kitabiyah. Kenapa tidak kitab yang sebelah kanan yang cenderung kebaikannya lebih banyak? Kenapa aku tidak mendapatkan pahala yang banyak? Tadi teknisnya sudah membacakan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Berbicara tentang kiamat, kiamat seperti apa kiamat? Fa'amma man thakulat mawazinuh. Ketika seorang manusia, seorang muslim, seorang mukmin, ya, amal kebaikannya lebih banyak, saya tidak mengatakan 100%. Ketika seorang muslim mendapatkan amal kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, ya,
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan disimpan di tempat terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan sebaliknya, ketika timbangan kejelekannya lebih banyak dari kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dikembalikan ke neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang terus menyala. Lihat, wahai Allah, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku. Menyesal. Kenapa tidak kitab yang kanan? Kenapa tidak banyak kebaikan? Tapi juga saya ingin menceritakan terkait amalan-amalan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua kisah atau satu kisah saja kita ambil. Ya. Ketika seseorang sudah merasa bahwa dirinya penuh dengan amal soleh, penuh dengan pahala, tapi kenyataannya di akhir hayatnya ternyata semua yang dia berikan, sholatnya ternyata bukan karena Allah, tetapi karena pupujian. Zakatnya bukan karena Allah, tapi karena pupujian. Umrohnya, hajinya bukan karena Allah, tetapi karena pupujian alias pencitraan, alias ria. Sedekahnya, zakatnya, dan semuanya ternyata bukan karena Allah. Ya. Di akhir hayatnya bukan masuk surga dia, tetapi masuk neraka. Itu yang disebut dalam hadis disebut al-muflis. Apa itu al-muflis ya Rasulullah? Muflis itu, kata sahabat, orang yang punya usaha modal 100 juta, kemudian balik modalnya 100 juta, alias nggak dapat untung. Bukan itu kata Nabi. Terus apa lagi? Sahabat lagi menjawab, muflis itu adalah modal 100 juta, tetapi rugi, kurang di 100 juta, bahkan hilang 100 juta. Bukan itu kata Rasulullah. Orang yang muflis itu adalah manusia mukmin yang terus mengumpulkan amal soleh, kebaikan, 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 tetapi di akhir hayatnya semua itu dia niatkan karena pencitraan, karena pujian. Ada satu ungkapan yang sangat spesial, mohon dicatat, bisa dijadikan status oleh Bapak dan Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, mohon maaf. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita merasa bahwa kita melakukan itu takut karena ria, ya, pencitraan, maka pada saat itu kita sudah terjebak dalam ria. Sekali lagi saya katakan, ketika kita ingin melakukan kebaikan, ya, kemudian dalam hati, enggak takut ria, nggak mau banyak orang takut dianggap ria, maka pada saat itu kita sudah jatuh kepada ria. Terus gimana Ustadz? Ya lillah aja. Ada orang, nggak ada orang. Kalau ibu mau sholat tahajud, silakan. Ada orang, nggak ada orang. Ibu, bapak mau umroh, silakan. Ada orang, nggak ada orang. Mau bersedekah, mau berzakat, mau berbuat baik apapun, lakukan saja. Saya nggak mau, takut disebut ria. Pada saat itu kita sudah ria. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, mohon maaf, penyesalan yang Allah catat, yang Allah singgung dalam Al-Quran adalah penyesalan karena lalai membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Bapak Ibu, kemarin saya baru umroh beberapa hari yang lalu ya, Kang Agus, dengan rombongan Tasik dan Ciamis. Saya bertemu, mohon maaf, saya melihat ada seorang guru di Masjid Nabawi. Mungkin bapak-bapak sering melihat kalau selesai sholat asar, ya, selesai sholat maghrib, itu suka ada kajian-kajian di tiang-tiang di Masjid Nabawi. Salah seorang di antara mereka itu ada guru besar yang bernama Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kata beliau, ya, kata beliau di depan murid-muridnya, ada dua kunci supaya usia kita berkah. Ya, Bapak Ibu ingin usianya berkah, ingin usianya memiliki nilai,
bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara di hadapan Allah. Ingin setiap nafasnya, setiap detiknya menjadikan poin penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau ada dua kuncinya. Yang pertama adalah baca dan amalkan Al-Qur'an. Yang kedua kata beliau adalah birrul walidain, memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Karena kita tahu Al-Quran itu siapa? Al-Quran itu apa? Al-Quran ini adalah pegangan kita yang dari awal diturunkan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini terus bersinergi dengan waktu dan zaman. Dengan waktu dan kondisi Al-Quran tidak akan pernah luntur, apalagi tidak akan pernah kehilangan nilainya. Setiap kita baca satu huruf dikalikan 10. Baru satu huruf, bukan satu ayat. Apalagi satu mushaf. Subhanallah, Al-Quran. Dibaca, kita amalkan, itu paling penting. Syukur-syukur kita baca, terjemahnya, lanjutnya tafsirnya, dihafal, dan diamalkan. Luar biasa itu. Mohon maaf, yuk kita introspeksi. Kita punya 24 jam dalam satu hari. Betul Bapak Ibu? Ya, 24 jam kita pakai tidur, taruh 6 jam. Kita pakai sholat, Kang Hardi, Kang Agus, satu kali sholat berapa menit, Kang Yusep? 5 menit Pak Agus. 5 menit kali 5, 25 menit. Ya. 2 menit. Ya. Sekarang dipotong makan, minum. Makan 3 kali, minum 3 kali, ya makan paling 5 menit sampai 10 menit. Ya. 7 jam, keambil dari 24 jam. Ya. Sekarang saya mau nanya, dalam satu hari baca Al-Quran, berapa menit? Berapa jam? Banding. 1 jam, Masya Allah. Bandingkan dengan kita dengan ini. Teknisa, jujur. Satu hari cukup 1 jam megang HP, buka-buka HP. Enggak. Kurang. Kurang. Kurang dong. Kita ada satu hari, 1 malam ngaji 1 jam. Dengan segala kesibukan. Ayo kemana kita? Yuk kita renungkan. Jangan sampai kita menyesal. Kenapa kata Allah dalam surat Al-Furqan ayat 29? Qad adallani anidh-dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadzula. Karena setan ini tugasnya memang menyesatkan kita. Ketika setan diusir dari langit ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, satu permintaan setan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya Allah, kau usir aku dari sini, tapi aku satu minta kepadamu. Apa itu? Tolong izinkan aku untuk senantiasa menggoda Adam dan cucunya. Ya. Ini nanti kita plan lagi satu hari berapa waktu, satu hari berapa waktu. Coba Bapak Ibu ketika umrah kemarin, ketika haji kemarin, Masya Allah. Khalifah gimana membimbing Bapak Ibu. Ya. Zikir pagi, zikir petang, tawafnya, tahajudnya, sholatnya, kajiannya, Masya Allah. Atau udah Ustaz, cina lagi umrah sama haji mah kita cuti dari pekerjaan. Ya di sela-sela pekerjaan itu. Betul, kita bekerja dengan ikhlas karena Allah untuk kemaslahatan semua dan keluarga. Tapi konsekuensinya sempatkanlah. Ya, seperti itu. Baca Quran dan makna, amalkan. Yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, birrul walidain, menghormati kedua orang tua. Insya Allah usia kita akan semakin berkah. Dan ingat, setan akan senantiasa menggoda diri kita sampai kapan. Next, yang terakhir, poin nomor 4. Ya, poin nomor 4, penyesalan orang yang sudah meninggal karena kurang bersedekah. Tadi Teknisa sudah membacakan buat kita semua
Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan belanjakanlah dan berinfakkanlah sebagian ya dari rizki yang telah yang kami berikan kepadamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepadamu. Kemudian salah seorang berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, beri aku kesempatan kembali. Hidupkan aku, kembalikan aku ke dunia, dan aku akan bersedekah. Itu orang yang sudah diambang kematian. Orang yang sudah dihisab oleh Allah. Kembalikan aku ke dunia, dan aku akan banyak bersedekah, dan aku akan masuk menjadi orang-orang yang soleh. Itu janji orang yang sudah mati. Hei, selama hidup, antum kemana? Hei, selama hidup, kurang 24 jam. Kemana kita? Makanya berikan kemanfaatan kepada orang lain. Semoga antum sehat dan memberikan kemanfaatan. Apa kemanfaatan? Apa yang kamu pahami, apa yang kamu miliki, berbagi kepada orang lain. Ya. Bapak Ibu jamaah khalifah yang saya hormati, kru khalifah yang saya banggakan, saya kira eh, untuk kajian kita, ya barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Teh Nisa, saya kembalikan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah mendengar ya betapa pentingnya gitu kita memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan gitu. Yang mungkin nanti juga saya pribadi juga ada pertanyaan sih Ustaz, tapi nanti kita lihat dulu sebelum kita ke acara inti eh, acara inti sudah dilakukan, maksudnya setelah acara inti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal perihal program dari Khalifah itu sendiri, di mana kita memiliki banyak program layanan perjalanan ibadah, dan salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah program umroh. Nah, program umroh Khalifah sendiri untuk dalam waktu dekat ini ada Khalifah reguler yang harganya mulai dari 35 jutaan aja untuk keberangkatan dijadwalkan tanggal 28 Desember dan juga 18 Januari 2025 serta 15 Februari 2025 untuk seat yang masih tersedia. Dan selanjutnya kita juga ada Umroh Khalifah Tasyakur. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dengan segala layanan optimal dan bimbingan maksimal yang kami usahakan bagi para sahabat itu dengan hanya di kita kita jual dengan hanya 33 jutaan saja yang bisa menikmati fasilitas hotel bintang 5 dan juga layanan full service dari direct flight Top World Airlines, dan juga kita juga ada di tanggal yang tadi tentang Khalifah Tasyakur itu ada di tanggal 5 dan 8 Februari. Nah, Ustadz Naim ini salah satu pembimbingnya ya, saya jadi baru ngeh juga. Baru ngeh lagi. Ya Ustadz ya, tanggal berapa Ustadz? Saya 8. tanggal 25, tanggal 25 Desember, 25 Januari, dan 8 Februari. Insya Betul, Allah. tapi kalau 25 Desember udah full, makanya saya nggak sebut karena itu udah full. Saya pikir Saya nanya nggak saya sebut. kapan. Saya nggak sebut karena sudah full, sudah tidak bisa menampung lagi. Dan tadi tanggal untuk yang di Desember sendiri tanggal 28 Desember. Nah, untuk awal tahun tadi 18 Januari. Untuk Februari yang regulernya di 15 Februari. Nah, kalau yang Khalifah Tasyakur ini kan Ustadz bimbing nih. Jadi Insya salah Allah. satu bimbing juga. Insya Allah di tanggal berapa Ustadz? 8 8. Februari ya, 8 Februari 2025. Jadi ada dua tanggal. Di situ Masya Allah luar biasa. Kurang lebih 4 ustadz pembimbing kita kerahkan. Udah semacam haji ya. Kita kemarin haji juga ngeberangkatin 4 ustadz pembimbing juga. Ya mudah-mudahan dengan segala keakbaran
eh, dari program tasyakur ini semakin menambah rasa syukur kita. Kenapa sih disebut tasyakur? Itu adalah ajang kita untuk bersyukur. Jadi Khalifah Tur tuh bersyukur terhadap segala fasilitas dan segala pelayanan yang bisa dioptimalkan karena jumlah jamaahnya sendiri juga 215 lah insya Allah kita sediakan seatnya. Nah, selain itu kita juga ada Umroh Khalifah Ramadan. Kita punya program di Munggahan, di awal tengah sama ada Idul Fitri. Jadi buat para sahabat Khalifah yang sepertinya sudah sangat merindukan ya bagaimana suasana Ramadan di Tanah Suci. Pertama rindu Tanah Sucinya, yang kedua pasti rindu sama Ramadannya, yang ketiga coba bayangkan Ramadan terus kita umroh karena apa Ustadz berumroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji dengan Rasul. Berhaji bersamaku, kata Nabi. Ya, Masya Allah. Jadi Terus, kalau mau umroh rasa haji, ya di mm-mm. Ramadan. Iya betul. Plus bersama Nabi, begitu. Terus bersama Nabi itu kan jadi berkali lipat gitu ya Ustadz ya bagaimana khusyuknya gitu. Nah, selain itu mungkin diingatkan juga tentang bagaimana keunggulan-keunggulan dari Khalifah Tur itu sendiri. Kalau untuk yang umroh, kita tuh mungkin juga nanti akan ditambahkan juga sama Ustadz Nail gitu ya, supaya nggak peres gitu. Ah ini karena orang khalifahnya aja gitu. Tapi kan nanti akan ada banyak testimoni mungkin yang bisa dicek di sosial media kita. Khalifah Tour ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Nah, keunggulan Khalifah Tour nih dalam melayani program umroh. Pertama adalah pendampingan langsung dari ustadznya sebagai pembimbing bersertifikasi. Loh, kenapa? Bukannya itu hal yang Udah mau minta uang minum sabun. Siapa deh yang mau minta uang deh? Nah, jadi kita akan memberikan bagaimana optimasi dari pendampingan dari layanan itu sendiri yang itu tidak semua dilakukan. Dijanjikan mungkin banyak ya, banyak apa travel agent yang menjanjikannya, tapi pada saat pelaksanaannya, Masya Allah, Khalifah Tour sedari awal jamaahnya yang di tahun awal-awal eh, berdiri kan udah menjelang 20 tahun juga nih Khalifah Tour itu Komitmen. ya berkomitmen mengamini betul bahwa pendampingannya itu tidak hanya mendampingi tapi ada rasa kebersamaan yang lebih Betul. keluargaan ya. Tadi Iya. jadi bukan hanya tentang kebersamaannya tapi ada kekeluargaannya gitu. Iya. Nah, selain itu juga dibersamai oleh mutawif yang andal dan terpercaya. Mutawif juga penting kan perannya Betul. bagaimana kita selected terhadap manpower yang kita miliki, baik itu di Indonesia maupun di Tanah Suci itu sendiri untuk mendampingi para sahabat supaya lebih fokus lagi dalam menjalani perjalanan agenda perjalanan ibadahnya. Selain itu tawaf sunnah dan qiyamul lail tiap hari. Betul kan Ustadz ya? Tiap hari. Betul, betul. Jadi tidak hanya sesekali, jadi selain didampingi, ustadznya juga rutin tiap hari mengingatkan untuk qiyamul lail dan juga tawaf sunnah. Selain itu juga ada kesempatan yang dipakai untuk biasanya ada agenda zikir pagi sore atau juga kalau memungkinkan tempatnya entah itu di Hadiah. ya ataupun di hotelnya itu sendiri adalah kajian ya Ustadz ya. Ya. Gitu. Nah, selain itu tadi saya bilang tentang Top World Airlines di mana direct full service airlines, terus kita juga ada menyediakan airport lounge di Indonesia, hotel bintang 5 di Mekahnya dan juga bintang 4 di Madinahnya, juga termasuk Haramain High Speed Train. Terus full board meals dan beberapa program juga menginkludkan apa tuh menginkludkan tuh memasukkan program Taif City Tour dan City Tour ini bisa macam-macam ya bisa Taif itu biasanya additional ada juga beberapa program lainnya tempat-tempat lain gitu. Nah selain dari itu perjalanan ibadah yang diselenggarakan oleh Khalifah Tour itu dilindungi oleh layanan asuransi gitu. Jadi insya Allah untuk kepentingan kalau ada bagasi gitu ya, terus kehilangan bagasi ataupun ada subhanallah misalnya qadarullah ada meninggal atau apa gitu. Insya Allah trusted
agent travel. Yang Gitu. sakit pun kita layani sampai ke rumah sakit pulang Ah, pergi. tuh, Ustaz mungkin eh, itu overall untuk yang umroh, belum yang Ya, haji, belum nanti juga halal tour gitu ya kalau ada kesempatannya karena ini juga waktunya cukup sempit. Mungkin Ustadz bisa meresum sedikit lah tentang keseharian Ustadz sebagai pembimbing gitu untuk menambahkan tadi. baik. Bapak Ibu sahabat Khalifah, saya bergabung dengan Khalifah dari 2013 sampai hari ini. Alhamdulillah, eh, Khalifah itu komitmen untuk memberikan pelayanan yang menurut saya ketika saya sharing dengan teman-teman Ustadz yang sama berkecimpung dalam dunia perjalanan ibadah haji dan umroh, memang kita punya lebih dari yang lain itu. Salah satunya adalah pendampingan Ustadz. Terakhir saya bawa jemaah itu cuma 11 orang, Kang Agus ya. Tapi Betul Khalifah Pak tetap Ustadz. Ya. berkomitmen, ya, tetap berkomitmen harus mendampingi kepergian, kepulangan, dan selama ada di sana kita selalu hadir bersama mereka. Beda dengan travel lain, mohon izin, mohon maaf, insya Allah tahadus binikmat. Beberapa travel itu eh, tidak selamanya ada ustadz. Paling ada tour leader. Beda tour leader dengan pembimbing. Kalau kami di Khalifah, pembimbing ibadah harus bisa jadi tour leader. Itu yang eh, diwanti-wanti oleh pimpinan kami. Jadi pembimbing ibadah itu, ustadz itu harus bisa menjadi tour leader. Ya, kalau tour leader belum tentu jadi pembimbing ibadah. Itu catatan penting. Ya, jadi kita dampingi mereka ibadahnya, teknisnya ketika terjadi apa-apa. Kalau travel lain, tour leader, ya, yang mohon maaf, kadang belum berangkat umroh sama sekali, kadang baru sekali, dua kali, bahasa Arabnya mohon maaf, eh, terbatas, dan tidak punya sertifikat sebagai pembimbing haji. Baru mereka dibimbing oleh teman-teman mutawif yang ada di sana. Itu yang terjadi di beberapa travel kebanyakan. Tapi kalau Khalifah, insya Allah, saya rasakan betul-betul nggak apa-apalah, gitu kan. Yang penting mah pembimbing pelayanan jemaah itu harus maksimal kepada semua jemaah. Saya kira itu saja, Tensa. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Selanjutnya kita mungkin langsung ke tanya jawab ya Ustadz ya. Hmm, Baik. Jadi di sini saya coba lihat dulu, cek dulu. Oh, ada Ibu Diah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagus Jemaah sekali. haji kemarin, Bu Dia, Bu Dokter Dia. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mbak Siap. Nisa. Bu, gimana kabar Bu? Kangen ya Bu ya? Lah Ibu ngedengar suara Ibu aja saya langsung bergetar gitu. Nggak peres Bu, beneran ini. Terlihat kan dari mata saya nih. Mata saya benar-benar menunjukkan Jadi malu. langsung. Iya, maksudnya rindu sama suasananya itu ya, Masya Allah. Iya, Iya. betul, Masya Allah. Ya, baik nih, karena udah ada Bu Dianya, bisa langsung aja tuh Langsung aja kali ya. ya, Pak Pak Ya, Ustadz, tadi penjelasannya menurut saya bagus sekali. Saya tuh, eh, pertanyaan saya sebetulnya di luar topik hari ini sih Pak Ustadz, mengingatkan kita insya Allah mudah-mudahan di Februari apa Maret ya kita sudah memasuki bulan iya. Ramadan. Nah, seingat saya pernah dalam satu sesi kita di apartemen itu kalau nggak salah entah Pak Ustadz atau Pak Ustadz yang lainnya menyatakan bahwa sebetulnya persiapan Ramadan itu kita kerjakan beberapa bulan sebelumnya. Nah, itu kalau boleh di-rewind kembali Pak Ustadz mumpung Oke, momennya tepat nih gitu. siap. Atur Baik, nuhun. siap sami-sami, Bu Dokter. Eh, Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW itu menghadapi bulan Ramadan itu 3 sampai 4 bulan menuju bulan Ramadan, beliau sudah mempersiapkan diri untuk dirinya dan keluarganya dan untuk sahabat-sahabatnya. Jadi menyiapkan dalam hadis itu nyingsitkeun ngalipet-lipet pakaian, artinya untuk betul-betul kita semangat menghadapi bulan Ramadan. Kemudian para sahabat menyampaikan doa-doa yang beliau kutip dari Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu terus disampaikan, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Rajab juga, ya, itu salah satu bulan yang spesial, ya, di hadapan Rasulullah SAW. Kita dianjurkan melatih menjelang bulan Ramadan itu dengan melaksanakan puasa-puasa sunat. Ingat,
puasa-puasa sunat yang diajarkan Rasulullah SAW itu Senin Kemis, Daud, atau saum tengah bulan seperti itu. Yang lain-lain ya tentu saja kita butuh referensi-referensi yang kuat supaya dengan jelas kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Dan banyak istighfar tentu saja Bu Dokter dan jemaah semuanya berbanyak istighfar karena tentu saja kita selama 8 bulan 10 bulan yang lalu kita mungkin abai, kita mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya, berkahilah Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah ke bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Ya. Di situ perlu dilatih secara ruhani, ya, dekatkan lagi, siapkan lagi, sing-singkan lagi badannya, tangannya sing-singkan, ya, disiapkan lagi dan harus dihadapi dengan sukacita, bukan dengan penyesalan. Ya, banyak di antara kita, teka rasa geus puasa deui kan gitu. Bukan seperti itu, justru Rasulullah itu ya 3 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan itu betul-betul sudah menyingsingkan lengan tangan untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah. Saya kira seperti itu saja, Bu Dokter. Selanjutnya, pokoknya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, Masya Allah. Semoga apa yang tadi disampaikan Ustadz juga cukup cukup mewakili ya dari apa yang menjadi ekspektasi Budiah untuk terjawab kita. Selanjutnya dari Ibu Yuniarti. Baik, Ibu Yuniarti. Ini ada Bu Desi Ratna juga ada. Ada Bu Desi Ratna. Oh iya, di bawah ya. Oh iya, Bu Desi Ratna. Seorang akhwat ingin tanyakan bagaimana cara merasakan bahwa kita ingin hidup semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa terpengaruh dengan godaan dunia. Karena Oke, kenikmatan. saya bisa jawab dengan 2 kata kunci, Ibu Desi Ratna. Yang saya pernah baca dari kitab-kitab para salaf itu dua amalan yang insya Allah akan mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk lebih kepada fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dawamkan, istiqomahkan sholat tahajud. Kita bayangkan orang ketika sholat tahajud, apa perlu ada penilaian dari orang lain? Apakah ketika kita bangun jam 2, jam 3 perlu ada mata orang yang melihat dan mendengar? Nggak ada. Itu kita di situ dilatih bahwa hanya ada kita dengan Allah. Kita butuh Allah dan Allah siap merangkul kita. Itu yang pertama, dawamkan itu. Kalau bisa tidak cukup 2 rakaat, tapi full 8 rakaat ditambah witir 3. Ya, 8 rakaat tambah witir 3. Dawamkan. Insya Allah udah ikhlas aja semua. Ya, karena Allah. Yang kedua adalah dawamkan Senin Kemis. Ya, Senin Kemis insya Allah dawamkan, tidak perlu ramai kepada orang, tidak perlu ramai kepada orang-orang terdekat, saum aja, saum sebisanya, sunat-sunatnya, apa namanya, sahurnya, ya, jangan karena sunat, nggak perlu sahur, enggak, kita ambil sunat-sunatnya, juga amalannya, baca Qur'annya, dan sebagainya, insya Allah, 2 amalan itu akan membuat diri kita lebih khusyuk, dan lebih mukhlis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Tapi ya ikhlas itu nggak mudah juga ya Ustaz. Ya nggak mudah, nggak mudah. Kita kan Tapi terus ikhtiar. Kita ikhtiar terus, ya, ikhtiar terus. jadi kalau yang Bu Yuniarti itu lebih ke kan sudah ada upaya gitu ya Ustadz, tapi manusia tuh naik turun. Amal buruknya tuh kadang suka masih aja gitu, ada gitu sepanjang hidup. Gimana Ustadz, emang iya juga ya? Saya juga ngerasain kayak Iya, gitu. iya. Makanya Allah itu kan Rahman, Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab. Maksudnya ya kita ini diberi Rahman dan Rahim Allah itu karena kita tahu, Allah tahu ada sifat hewani, ya, ada sifat syahwat dunia yang Allah hadirkan dalam diri kita. Makanya di saat kita melakukan salah, cepat istighfar. Di saat kita terpeleset, kembali kepada Allah. Itu kan. Terus lagi pupuk lagi iman kita, pupuk lagi dengan iman kita. Makanya anjuran dalam hadis itu
untuk menjaga kesolehan itu adalah mendekati orang-orang soleh. Ya, jadi kita berteman dengan orang-orang yang baik, yang satu frekuensi dalam iman. Ya, kecuali kita siap dengan diri kita, oh kita masuk ke komunitas yang baru, yang kita belum tahu. Kita harus punya kekuatan dulu untuk bisa defense, bertahan dengan apa yang kita anggap kuat dalam agama. Gitu. Kalau kita sudah siap, boleh kita berbaur, boleh kita berdakwah. Tapi kalau kita belum siap, carilah teman, komunitas, pengajian, ya, keluarga yang betul-betul sepaham. Kalau sudah kuat, yuk Bismillah, kita bisa apa namanya melakukan perjalanan dakwah meskipun kecil-kecilan seperti itu. Wajar. Makanya dalam hadis al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik, kadang turun. Nah, minta maaf sama Allah naik lagi. Kita lemah lagi, lupa lagi, turun. Kita dicas lagi iman kita dengan umroh, kita dicas lagi dengan haji, kita dicas lagi dengan kajian khalifah, naik lagi. Ya itulah manusia, gitu. Itulah manusia. Nah, Ustadz, menanggapi kalau tadi sih saya baca semuanya udah pada ya, kalau udah pada dibaca ya sahabat Khalifah ya. Yang dari sahabat Khalifah kan udah dibaca nih. Nah, sekarang pemandu acaranya nih yang punya pertanyaan. Oh, Insya Allah 5 menit lah, Ustadz lah. 5 menit, kalau 10 pemandu menit. acara nanyanya jangan di sini, di kantor aja. Di kantor ya, Ustadz. Enggak, singkat, singkat. Kalau Siap. dari pemaparan Ustadz seperti itu, tadi kan Ustadz baru menyampaikan tentang kalau sudah balik kan semuanya serba nggak bisa lagi tuh ada kelalaian, Hmm. ada apa gitu ya. Maksudnya itu semua menjadi pertanggungjawaban. Nah, kalau itu kita semua sudah balik, tapi tadi juga Ustadz menyampaikan ada on off-nya gitu ya. Ada lemah kuat imannya. Nah, pada saat lemahnya itu kan sangat mungkin terjadi kelalaian ataupun dosa gitu, Ustadz. Nah, bagaimana untuk tetap menjaga motivasi diri, kepercayaan diri bahwa kita tuh bisa bangkit gitu. Walaupun nanti terseok-seok lagi, jatuh lagi, jadi kayak kalau orang lari mah yakin pasti kita nyampe finish dengan keyakinan itu walaupun ada jatuhnya, ada terseok-seoknya, ada cederanya kayak gitu-gitu, Ustaz. Ya, Itu gimana? ya, itu juga dirasakan oleh semua manusia. Ya, tidak hanya dirasakan oleh Teknisa, saya kira teman-teman Kang Agus, termasuk saya, para asatis. Karena manusia hidup itu tidak mungkin lepas dari masalah. Ya, makanya butuhnya kita sholat malam, butuhnya kita dalam satu hari ada 5 waktu sholat. Kan dalam sholat itu kan doa. Kemarin para ulama berbeda pendapat. Jadi ketika selesai sholat nggak perlu lagi berdoa karena sholat itu sendiri sudah doa katanya begitu. Ada diskusi para ulama itu seperti itu. Kan dari mulai Allahu Akbar kan ada yang wajah tuh, ada yang Allahumma ba'id. Itu semua doa Teknisa. Ya, Rabbi firli warhamni wajburni subhana rabbiyal azim subhana itu semua doa. Ya. Ada yang mengatakan udah selesai ketika astagfirullah 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 itu kan doa juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, zikir subhanallah 33 dan seterusnya sampai ayat apa namanya kursi al-ikhlas, al-falak, an-nas sudah cukup. Nggak perlu lagi ada doa yang lain gitu. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Ya artinya apa Tenisa? Setiap dari kita ya pasti pernah naik, pernah turun. Itu bisa dikatakan ya kenapa perlu bimbingan Rasulullah SAW? Kenapa perlunya Al-Quran? Kenapa perlunya hadis Rasulullah SAW? Makanya saya katakan tadi, berteman dengan orang yang baik, berteman orang yang bisa mengingatkan itu sangat penting. Ya, kalau kita berteman, terus di tempat itu kita justru merasa paling di atas, itu bahaya. Seorang ustadz yang biasa memberikan ceramah, ya kalau nggak ada yang rem, nggak ada yang mengingatkan, dia akan ngerasa, mohon maaf, ada yang disebut pengkultusan, itu bahaya. Ya, itu bahaya dalam Islam. Ketika murid mengkultuskan gurunya sampai akhirnya dia tidak pernah salah dan sebagainya itu bahaya. Makanya selevel ustadz pun harus ngaji ke yang lain. Harus mau juga dinasehati, harus juga mau mendengarkan tausiah-tausiah yang lain. Karena kita manusia. Ya. Makasih orang yang merasa dirinya itu, oh saya salah. Ketika merasa dirinya salah, sesungguhnya pada saat itu dia sedang beristighfar, minta kepada Allah. Ya Allah, aku salah. Itu yang istighfar sesungguhnya itu di situ. Ya, Ya Allah, aku salah. Kok aku tadi berbuat ini? Kenapa? Pas ada yang orang tua, aku nggak menghormati dia.
Itu penyesalan yang baik seperti siapa tadi? Sahabat Sya'ban. Kenapa aku kok sedekahnya cuma 2.000, nggak 10.000? Padahal kalau 10.000 ya, hmm, nah itu harus berteman ya. Termasuk Khalifah, Masya Allah. Cuman ya mungkin pada sibuk. Ya andaikan semua alumni Khalifah ikut di sini, wah 200 sampai 1.000 mustama yang didengarkan, wah itu semangat banget. Ya Iya, begitu. Teh Nisa, wallahu alam. Ya. Masya Allah. Sahabat Khalifah, itulah tadi tausiah yang dibawakan oleh gurunda kita, Ustadz Haji Ahmad Nail Abrol LCMA, yang biasa kita akrab sebut dengan Ustadz Nail. Terima kasih. Una. Una, iya betul ya, kan ada Ustadz Dedi, Ustadz Wijayanto, nah ini Ustadz Nail. Una. Terima kasih, Una. Selanjutnya kita beranjak pada acara terakhir, yaitu pembacaan doa oleh gurunda kita. Dengan hormat, saya mewakili tim dan juga sahabat Khalifah meminta gurunda untuk membimbing kita dalam memanjatkan doa. Mangga, Ustadz. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim min dzanbil adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من ذرية طيبة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري اللهم عافني في جسدي اللهم عافني في قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khalifah semuanya minta tolong untuk waktunya untuk bisa dokumentasi dulu ya sebentar ya. Kang Hardi minta tolong dibantu Kang Hardi sebelum kita berdadah-dadah dan saling pamit. Kang Hardi. Masih di mute, sorry. Eh, Maaf, tadi Ya ada ya. ada yang nanya-nanya biasa sibuk. Iya mangga Ustaz, siap Ustaz? Siap. Semuanya Bapak Ibu izin berikan senyum terbaik di hari Jumat. Ustaz ya, Iya dong. yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sahabat Khalifah semuanya, terima kasih. Udah. Pulang lir pas lihat Jazakallah Ustaz semuanya. Nail. Bisa. Terima kasih tim Khalifah. Sehat-sehat sampai ketemu. Kang Hardi semoga jadi pengantin yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Doain Bapak Ibu Kang Hardi tanggal Enggak, Kang Hardi, 22 enggak. Desember mau mempersunting wanita Amin, amin. idamannya. Mudahan. Sama-sama alumni dari Khalifah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Amin. Mohon doanya Bapak Ibu. Baik, Nisa mewakili tim Khalifah semuanya mengucapkan terima kasih dan izin pamit untuk undur diri. Terima kasih Ustadz untuk Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semua semuanya sahabat Khalifah.